Kondisi tangga yang sempit menjadi kendala bagi tim SAR untuk mengevakuasi korban. Setidaknya 25 orang dilaporkan terluka akibat benturan dan 1 diantaranya mengalami kejang. Seluruh korban yang terluka langsung dievakuasi ke kapal nasional Pacitan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya, KM Alif Berkah terlihat miring dan nyaris terbalik usai menabrak karang di perairan Pulau Bokori, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Beruntung, seluruh penumpang berhasil ditenangkan oleh tim SAR dan ABK sehingga proses evakuasi 346 penumpang berjalan lancar. Mana penumpang yang berhasil kita evakuasi itu sebanyak 346 plus ditambah dengan ABK 6 orang, jadi total seluruh POB kapal tersebut berjumlah 352. Dan alhamdulillah semua ABK dan penumpang itu berhasil dievakuasi ke KN SAR Pacitan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Kapal kandas saat berlayar dari Pelabuhan Langgara, Konawe Kepulauan menuju Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin Ainus melaporkan. Inilah rekaman CCTV saat 2 orang kawanan pelaku curanmor beraksi di Jalan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. 1 pelaku melakukan eksekusi, sedangkan 1 pelaku lainnya memantau situasi. Alhasil, motor metik yang terparkir di pinggir jalan berhasil digasak dan pelaku memasukkannya ke dalam gang. Warga yang mengetahui insiden langsung mengejar dan memukulinya hingga babak belur. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan kedua pelaku beserta 4 pelaku kasus pencurian dan narkoba. Rekaman video CCTV viral kejadian curanmor di wilayah Jelambar. Kemudian berbekal informasi tersebut karena foto dari ataupun muka dari para pelaku jelas, kita koordinasi dengan masyarakat. Akhirnya dapat kita amankan 2 pelaku dari video tersebut. Akibat perbuatannya, 2 pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Kebakaran melanda area tempat penampungan bus Transjakarta bekas di Terminal Rawabuaya, Jakarta Barat. Pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air dimulai pada 11 Juni. Pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan dari 4 perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya yang diduga melanggar AMDAL. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, betul sekali Yasmin, dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali iNews Pagi hari ini dari informasi kebakaran yang melanda area tempat penampungan bus Transjakarta bekas di Terminal Rawabuaya, Jakarta Barat. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada salah satu bus. Asap membumbung tinggi di Terminal Penampungan Bus Transjakarta bekas di Rawabuaya, Jakarta Barat, Selasa sore. Hembusan angin kencang serta banyaknya bahan material mudah terbakar membuat kobaran api cepat merambat. Api menjalar dari satu bus ke bus lain yang terparkir berdekatan. 18 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik pada salah satu bus. Pak, ini perkiraan ada berapa bis, Pak? Bangkai bis, Pak, yang terbakar? Kita belum bisa perkirakan berapa bis. Kalau untuk sumber api, Pak, apa sudah diketahui, Pak? Sumber api mungkin dari korsleting dari satu bis. Belum diketahui jumlah bangkai bus Transjakarta yang terbakar dalam peristiwa ini.
Dari Jakarta, Mitful Gani melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang meneriaki penumpang wanita bus Transjakarta dengan perkataan teroris beberapa waktu lalu akhirnya diamankan polisi. Ya, motif pelaku ini lantaran stres terdesak kebutuhan ekonomi. JHP ditangkap polisi di tempat kosnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku lanjut usia 69 tahun ini ditangkap karena melakukan tindak penganiayaan ringan dan meneriaki teroris kepada seorang wanita penumpang bus Transjakarta berinisial SL di halte bus Tanjung Duren, Jakarta Barat. Motif pelaku stres karena terdesak kebutuhan ekonomi. Senin pagi, korban datang ke Polsek dan akhirnya terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak, dan pelaku minta maaf, korban juga telah memaafkan, dan akhirnya korban mencabut laporan polisi. Teroris! Perintah kamu! Apa bentuk dari kamu? Kami jalan dulu! Sebelumnya seorang wanita pengguna bus Transjakarta berinisial SL mendapat perlakuan rasis oleh pria lanjut usia usai dituding sebagai teroris di halte bus Transjakarta Tanjung Duren, Jakarta Barat. Video yang diunggah korban viral di media sosial. Kasus ini tak berlanjut ke meja hijau dan berujung damai karena pelaku sudah meminta maaf kepada korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi koboi jalanan menodongkan senjata api di Jalan Tol Cipularang, kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat, viral di media sosial. Ya, usai viral, pemirsa, pelaku berhasil ditangkap polisi di rumah orang tuanya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Aksi koboi jalanan kembali terjadi. Pelaku menodongkan senjata api di Jalan Tol Cipularang, kilometer 93 Purwakarta, Jawa Barat. Usai aksinya viral, pelaku yang diketahui bernama Sofi Saputra, 42 tahun, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berhasil ditangkap unit Jatan Ras Satreskrim Polres Purwakarta di rumah orang tuanya di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan terungkap, benda yang ditodongkan pelaku ternyata sebuah korek api. Setelah beredarnya video tersebut, kami melakukan penyelidikan oleh Satreskrim, kemudian diperoleh data-data kendaraan dan juga data-data pemilik akun Lalamove tersebut. Akhirnya kami berhasil untuk menangkap terduga pelaku. Satu korek api, ternyata korek api yang menyerupai senjata FN. Adapun peristiwa penodongan berawal dari pelaku yang tidak terima disalip oleh pengemudi lain. Pelaku pun terlibat cekcok hingga akhirnya menodongkan korek api yang menyerupai senjata untuk menakuti korban. Hingga kini pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, satu anggota kelompok kriminal bersenjata yang diduga anak buah Egyanus Kogoya tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Gakum Ops Damai Kartens di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peristiwa terjadi saat tim Satgas Gakum melakukan patroli dan tiba-tiba terdengar tembakan dari arah kiri depan kendaraan tim. Aparat kemudian membalas tembakan tersebut. Dalam baku tembak, satu anggota KKB dilaporkan tewas dan ditemukan jatuh ke jurang. Jenazah KKB tersebut kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena untuk proses identifikasi. Barang bukti yang diamankan dari lokasi, satu unit handy talkie atau HT, satu unit ponsel, dan satu bungkus ganja kering. Pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan dari 4 perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam temuan di lapangan, 4 perusahaan tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran lingkungan yang jaraknya dekat dengan wilayah geopark. Pemerintah mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. 4 perusahaan yang dicabut izin tambangnya adalah PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham.
Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan izin usaha dilakukan karena melanggar aturan lingkungan. Selain itu, kawasan tersebut termasuk ke dalam kawasan geopark. Sementara untuk kontrak karya untuk PT GAK, izinnya tidak dicabut karena dianggap jauh dari kawasan geopark. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan tetap melakukan pengawasan khusus. Nah, kaitannya dengan itu kami melapor kepada Bapak Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal. Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau GAK itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Saya pikir itu. Dan sekalipun GAK tidak kita cabut, tetapi kita atas perintah Bapak Presiden, kita mengawasi khusus dalam implementasinya. Jadi amdalnya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis. Kebijakan ini diambil setelah pihaknya menurunkan tim untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. Dan hasil pengecekan menunjukkan kawasan pesisir dan laut di sekitar Pulau GAK masih dalam kondisi baik. Dari Jakarta, Ayah Nufus Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial foto dan video sejumlah kapal yang diduga mengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat. Ya, netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan juga mantan Ibu Negara Iriana. Tonga-tonga, ikan, pelan kasih maju lurus, Jokowi, maju lurus pelan, kencang air jaga, itu langsung melambung nanti di kopi. Media sosial diramaikan dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Sementara itu, dari data Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengungkapkan ada 8 kapal dengan nama JKW Mahakam dan 6 kapal dengan nama Dewi Iriana. Kapal-kapal ini dimiliki oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor logistik dan pelayaran. Namun dari data Ditkapel Kemenhub tidak ada informasi terkait aktivitas kapal di tambang nikel Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 perempuan warga negara Vietnam menganiaya seorang DJ perempuan di sebuah klub malam di Batam, Kepulauan Riau. Ya, kedua pelaku ditangkap polisi, pemirsa, di pelabuhan saat akan pulang ke negara asalnya. Dua perempuan warga negara Vietnam terekam CCTV menganiaya seorang disc joki perempuan di halaman parkir sebuah klub malam di Batam, Kepulauan Riau. Korban kemudian melaporkan penganiayaan yang dialaminya ke polisi. Kedua pelaku lalu ditangkap saat akan kembali pulang ke Vietnam di Pelabuhan Feri Internasional Harbor Bay.
Peristiwa bermula saat korban mendekati seorang pria yang duduk di meja kedua pelaku. Kedua pelaku merasa terganggu dan cemburu, kemudian beradu mulut dengan korban. Korban lalu dikejar dan dianiaya hingga terluka. Pelaku kedua merupakan warga negara Vietnam, perempuan inisial NTTT, ya, juga melakukan pemukulan terhadap korban ya, dengan menggunakan menjambak rambut korban, terlihat di parking area First Club Batam. Polisi juga berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Vietnam untuk melacak keberadaan pria warga Vietnam yang menjadi saksi penganiayaan. Sementara pelaku ditahan polisi dan menjalani pemeriksaan intensif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi tewas usai tertabrak mobil saat mengendarai sepeda motor di Tulang Bawang, Lampung. Usai menabrak kendaraan, korban sepeda motor dan minibus masuk ke dalam selokan. Inilah video amatir warga yang merekam sesaat usai terjadi kecelakaan maut antara minibus dan sepeda motor di kawasan Jalan Lintas Ruas Simpang Penawar Rawajitu, Tulang Bawang, Lampung. Dalam rekaman terlihat asap putih keluar dari kendaraan minibus yang terperosok ke selokan sedalam 3 meter usai menabrak kendaraan korban. Kecelakaan bermula saat kendaraan minibus melaju kencang dari arah Simpang Penawar menuju Rawajitu. Setibanya di lokasi, minibus diduga hilang kendali hingga menabrak motor korban. Kalau untuk korban dari yang sepeda motor meninggal dunia, ya meninggal dunianya dirujuk ketika di klinik. Untuk yang sopir sendiri masih dirawat. Jadi untuk sementara anggota juga belum dapat mengambil keterangan dari sopir sampai menunggu betul-betul bisa sehat kembali. Untuk kronologi sementara dan? Untuk kronologi sementara, jadi berdasarkan hasil olah TKP sementara disimpulkan dimungkinkan juga untuk pengemudi mobil minibus bisa hilang kendali. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Tulang Bawang. Sedangkan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan pihak kepolisian. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral seekor anjing yang dikuliti hidup-hidup. Ya, pemirsa, ini sempat dinarasikan peristiwa memilukan tersebut terjadi di Sragen, namun polisi membantah. Video penyiksaan seekor anjing ini, pemirsa, viral di media sosial setelah diunggah seorang warga asal Sragen. Pengunggah mengaku mendapat video tersebut dari media sosial dan hanya dibagikan ke kontak pribadi teman-temannya. Namun tidak menyangka pemirsa video tersebut viral hingga menimbulkan kecaman dari warganet. Dirinya pun meminta maaf perihal video yang diunggahnya dan berjanji menghapusnya. Sementara itu pemirsa, polisi yang melakukan penelusuran menyatakan aksi penyiksaan hewan ini tidak terjadi di Sragen dan polisi memburu pelaku penyiksaan. Para pelaku penyiksaan hewan bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, khususnya pasal 69 dengan sanksi maksimal 4 tahun penjara. Dari pencariannya itu dia menentukan akhirnya memilih video hewan yang dikuliti hidup-hidup untuk sebagai lucu-lucuannya. Tentu terhadap AH kita lakukan pembinaan, kita melakukan edukasi, dan kemarin sudah melakukan permintaan maaf baik secara tertulis maupun by statement di video yang telah disebarkan. Pemirsa, banjir merendam ratusan rumah warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, selain itu pemirsa, banjir juga memutus akses jalan lintas Sumatera karena ketinggian banjir mencapai 1 meter. Ruas jalan lintas Sumatera di Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara masih terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Sejumlah kendaraan warga mogok saat menerobos banjir. Tidak hanya itu,
Ratusan rumah warga terendam banjir di 3 desa di Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Banjir terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan sejak Senin malam, membuat debit sungai Batang Natal meluap. Di beberapa desa di Kecamatan Natal, yaitu wilayah desa Patiluban Mudik, Belimbing, Bunda Kasih, dan Patiluban Hilir. Dan pada saat ini kemudian situasinya tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2. Meski posko pengungsian telah tersedia, namun sebagian besar warga masih bertahan di rumah yang terendam banjir. Warga korban banjir berharap bantuan pakaian, selimut, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Polisi meringkus 2 pengedar obat keras dan psikotropika di sebuah kontrakan di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari tangan keduanya, petugas mengamankan ribuan obat terlarang. Sat Narkoba Polresta Bogor Kota menggeledah sebuah rumah kontrakan yang dihuni oleh 2 pengedar obat terlarang di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Usai diperiksa, aparat pun mendapati ribuan obat keras jenis tramadol dan obat psikotropika jenis arpazolam yang disembunyikan di dalam kantong di area dapur. Penangkapan kedua pemuda bernama Mulya dan Mursal ini dilakukan petugas setelah meringkus salah satu pelaku di kawasan Tanah Sereal, Kota Bogor. Keduanya dijanjikan mendapatkan upah 2 juta rupiah untuk mengedarkan obat terlarang tersebut dari seorang bandar. Selain kedua pelaku, Senin siang polisi juga meringkus 54 tersangka lainnya yang berstatus sebagai pengedar barang haram dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Dan sudah ada 45 TKP yang mana kita bisa mengamankan 56 tersangka, 51 kasus narkoba. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan berbagai barang bukti narkoba, mulai dari sabu, tembakau sintetis, ganja, obat keras, psikotropika, dan ekstasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang laki-laki ditemukan tewas di dalam sumur di Bangkalan, Jawa Timur. Evakuasi korban berlangsung dramatis selama 2 jam. Petugas dibantu warga mengevakuasi SF, warga Desa Keranggan Timur, Kecamatan Galis, Bangkalan, Jawa Timur yang terjatuh ke dalam sumur. Evakuasi menggunakan peralatan seadanya, termasuk menggunakan tangga bambu. Proses evakuasi dramatis berlangsung selama 2 jam. Jasad korban berhasil dievakuasi setelah seorang anggota Babinsa turun ke dalam sumur. Korban terjatuh ke dalam sumur saat akan mandi pada sore hari dan diketahui memiliki riwayat sakit epilepsi. Korban kalau mandi di kamar mandi, cuman pada saat kejadian korban ingin mandi di sumur karena airnya hangat. Informasi dari istri seperti itu. Setelah korban mandi, istri meninggalkannya sebentar. Setelah balik lagi, korban dinyatakan hilang atau tidak terlihat oleh istrinya. Setelah mendekat sumur, ternyata korban sudah terjebur sumur dan tidak bergerak. Usai dikeluarkan dari dalam sumur, jasad korban kemudian langsung diserahkan ke pihak keluarga. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Sleman tolak permohonan intervensi yang diajukan tim UGM dalam sidang gugatan perdata Jokowi. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.